Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Sahabat-sahabat sekalian yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas tentang masalah seputar khusyuk. Sahabat-sahabat sekalian, khusyuk secara umum biasanya dimaknai sebagai al-inkisaru fin nafsi. Kekalahan, kerapuhan, atau ketundukan hati, kehancuran hati yang disertai dengan rasa khauf, rasa takut, dan juga mahabbah. Dan biasanya secara umum khusyuknya itu tempatnya di hati dan bukan di jasad, bukan di tubuh. Maka hati yang dipenuhi dengan rasa khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala akan memberikan efek. Ada efeknya. Apa itu? Tawadhu. Maka tawadhu ini min thamarati al-khusyuk. Tawadhu itu adalah buah dari kekhusyukan di dalam hati. Maka orang yang tidak memiliki khusyuk kepada Allah, sulit baginya untuk bertawadhu. Sulit dia untuk kemudian rendah hati kepada sesama kaum muslimin. Berbicara masalah khusyuk. Khusyuk ini tidak bisa dibuat-buat. Seseorang tidak bisa membuat dirinya terkesan khusyuk. Tidak. Karena memang khusyuk ini bukan diusahakan, tapi adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Imam Al-Arif Billah Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullahu taala menyebutkan bahwa khusyuk ini merupakan mauhibah al-ilahiyah, anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Namun teman-teman sekalian, ada keunikan tersendiri dari khusyuk ini. Salah satu di antara keunikan khusyuk adalah sulit untuk memperolehnya. Tidak semua orang yang berteori tentang khusyuk kemudian dia sudah khusyuk, termasuk al-faqir ini. Masih jauh dari kata khusyuk. Karena dia memang sesuatu yang sulit. Bahkan teman-teman sekalian, walaupun sulit, kita tentu berharap kepada Allah semoga Allah berikan kita kesempatan untuk khusyuk dalam setiap ibadah. Karena memang teman-teman sekalian, bahkan kalau kita coba lihat di dalam Al-Quran, dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas, tidak ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala atau pembebanan berupa taklif untuk kita khusyuk. Tidak ada. Mungkin ada beberapa ayat yang berbicara tentang khusyuk, tapi biasanya hanya menggunakan sigot sifat. Kata-kata sifat. Misalnya di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un." Sungguh telah selamat orang-orang mukmin, yaitu mereka yang khusyuk di dalam salatnya. Walau memang di dalam Al-Quran ada satu ayat yang menyebutkan lebih tegas daripada ayat yang di atas yang barusan kita sebutkan. Tapi ketegasan itu masih tetap tidak bisa kita kategorikan sebagai perintah. Tapi hanya berupa himbauan dan anjuran. Misalnya di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, "An takhsha'a qulubuhum li dzikrillah." Agar hendaknya hati mereka merasakan khusyuk dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka dari kedua ayat itu kita bisa simpulkan bahwa memang khusyuk ini perkara yang berat. Maka kalau Allah Subhanahu wa taala membebani hambanya dengan sesuatu yang tidak mampu dipikul oleh hamba, maka tentu ini bentuk kezaliman. Dan ini mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala menzalimi hambanya. Dan bahkan kata para ulama usuliyun, kata para ulama ahli usul fikih, mereka mengatakan bahwa perkara khusyuk ini termasuk perkara yang kalau seandainya diperintahkan, dibebankan kepada para hamba, maka dia akan masuk kepada kategori taklif bima la yutaq. Membebani hambanya dengan sesuatu yang tidak sanggup dipikul oleh hamba itu. Dan ini bertentangan dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang Allah sebutkan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha.
Allah tidak pernah membebani hamba-hambanya. Nah, sahabat-sahabat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, khusyuk ini juga beragam. Beberapa yang disebutkan oleh ulama kita. Yang pertama, khusyuknya atau khusyuk dengan merasakan kehinaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Rasa hina yang selalu menyelimuti hati. Khusyuk yang pertama ini, kata para ulama kita, adalah jenis khusyuknya para ubad dan zuhad, yaitu para ahli ibadah dan orang-orang yang zuhud. Khusyuknya ahli ibadah dan zuhud inilah yang selalu membuat hati mereka merasa hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mendapatkan jenis khusyuk ini, subhanallah, kita sudah sangat bersyukur sekali kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun teman-teman sekalian, ternyata tingkatan khusyuk ini menurut para ulama kita masih dibilang yang paling rendah. Khusyuk yang kedua, khusyuknya para salikin, yaitu orang-orang yang memutuskan untuk menempuh perjalanan kepada Allah Subhanahu wa taala melalui jalur khusus. Khusyuk jenis kedua ini adalah khusyuk, kata para ulama kita, haibah wa ta'zim, yaitu khusyuk yang didasari dengan penuh rasa takut dan hormat dengan segala pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini khusyuk yang pertengahan, mutawassit, dan ada khusyuk yang paling tinggi, teman-teman sekalian. Nah, ini yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Adalah khusyuknya para arifin. Seperti apa khusyuknya para arifin? Khusyuknya para arifin, yaitu para kekasih-kekasih Allah kepada para wali-wali Allah Subhanahu wa taala, yaitu khusyuk yang disertai dengan sururun wa farhun wa iqbalun, yaitu khusyuk yang disertai dengan gembira atau rasa gembira dan sukacita. Merasakan keindahan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena bagi para pecinta, sahabat-sahabat sekalian, tidak ada momen yang paling indah, yang paling menyenangkan hati kecuali pada saat bertemu dengan kekasih. Inilah yang dirasakan oleh para arifin. Kekhusyuan yang melahirkan kegembiraan, rasa senang dan sukacita ketika bertemu dengan kekasihnya. Sahabat-sahabat sekalian, ibadah akan terasa nikmat ketika disertai dengan khusyuk. Ibadah itu ada rasanya loh. Bahkan dia lebih manis daripada madu. Tapi yang bisa merasakan ini hanyalah orang-orang yang memiliki kekhusyuan. Nabi SAW adalah orang yang paling khusyuk. Bahkan bagi Nabi SAW tidak ada waktu yang paling nyaman, yang paling membuat beliau gembira, yang paling membuat beliau sangat tenang, kecuali ketika beliau mendirikan sholat. Sebagaimana yang terekam di dalam sebuah riwayat, Nabi SAW dengan rasa gembira, dengan rasa sukacita ketika sudah masuk waktu sholat, apa kata beliau kepada Bilal? Ya Bilal, arihna bis sholat. Wahai Bilal, istirahatkanlah kami dengan sholat. Istirahatkanlah kami dengan sholat. Padahal kita tahu bersama, sahabat-sahabat sekalian, Nabi disibukkan dengan urusan kepemimpinan. Beliau adalah kepala rumah tangga, beliau adalah kepala negara, dan beliau disibukkan dengan urusan-urusan kaum muslimin. Tapi subhanallah, ketika beliau datang waktu sholat, beliau sangat gembira sekali. Beliau sangat sukacita. Ini menunjukkan kekhusyuan beliau yang sangat dalam kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sahabat sekalian, ada kiat-kiat yang disebutkan oleh para ulama kita. Ya, kita sudah tahu bersama bahwa dengan khusyuklah kita bisa merasakan kenikmatan dalam beribadah. Nah, sekarang para ulama kita menyebutkan, tentu kita ingin sekali untuk merasakan juga apa yang dirasakan oleh para ulama kita, apa yang dirasakan oleh Nabi SAW ketika beribadah kepada Allah. Walaupun mungkin kualitasnya berbeda, tidak seperti kualitas mereka, tapi setidaknya kita bisa merasakan begitu nikmat dalam beribadah kepada Allah. Ada kiat dan tips-tips yang diarahkan oleh para ulama kita. Tips dan kiat-kiat untuk bisa khusyuk dalam beribadah, yang pertama
yang disebutkan oleh para ulama kita adalah selalu merasakan keagungan Allah. Dengan merasakan keagungan Allah, maka insya Allah akan membantu kita untuk lebih khusyuk dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika seorang rakyat jelata, rakyat biasa, ketika dia berhadapan dengan raja misalnya, pasti dia akan merasakan kekhusyuan. Kenapa? Karena dia mengetahui kedudukan sang raja. Dia mengetahui keagungan sang raja. Bagaimana lagi keagungan seorang raja, rajanya para raja, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kiat yang pertama ini untuk mendapatkan kekhusyuan di dalam beribadah adalah menghadirkan rasa agung kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, sahabat-sahabat sekalian, agar kita bisa mendapatkan kekhusyuan adalah rasakan bahwa kita sedang diperhatikan, sedang dipandang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biasanya ketika kita merasakan gerak-gerik kita diperhatikan, perbuatan kita diperhatikan oleh para atasan-atasan kita atau dimonitoring oleh para atasan kita, pasti kita akan bekerja secara profesional. Kita akan bekerja dengan sungguh-sungguh. Maka begitu pula ketika kita merasakan kehadiran Allah di dalam hati kita. Kita merasakan bahwa setiap gerak-gerik kita di dalam beribadah kepada Allah diperhatikan, dipandang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka insya Allah dengan kiat yang seperti ini akan membuat kita khusyuk. Dan yang terakhir teman-teman sekalian, tips yang terakhir agar kita bisa khusyuk di dalam beribadah kepada Allah adalah memaknai setiap bacaan-bacaan di dalam sholat. Rasakan bahwa kita benar-benar sedang bermukalama dengan Allah. Karena kita tahu bersama sahabat-sahabat sekalian, ibadah itu adalah waktu kita untuk bermunajat kepada Allah. Waktu kita untuk berkalam-kalam, bercakap-cakap dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka rasakan ketika kita sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, rasakan, kita maknai setiap bacaan-bacaan yang kita baca, kita resapi bahwa kita sedang bermukalama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka insya Allah dengan cara yang seperti ini kita akan merasakan khusyuk di dalam setiap beribadah kepada Allah. Maka sahabat-sahabat sekalian, bisa kita simpulkan bahwa mari sama-sama berusaha untuk mendapatkan khusyuk ini dengan melaksanakan setiap tips-tips yang disarankan atau yang disampaikan oleh para ulama kita. Mulai dari merasakan keagungan Allah, kemudian merasakan bahwa kita sedang dipandang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang terakhir kita kemudian merasakan bahwa kita sedang bermukalamah, bercakap-cakap indah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka insya Allah kalau kita konsisten melaksanakan kiat-kiat dan tips ini, insya Allah kita akan merasakan kekhusyuan ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.